virus ini punya strukturnya di tubuhnya itu gitu ya, lipid dan protein, lemak lah intinya, lemak dan protein. Nah, kita anggap si lemak ini tuh tubuh virus yang mau kita hancurkan. Kita anggap ini kan minyak ya, anggap ini lemak. Sifatnya kan sama ya, lemak dengan minyak ini. Assalamualaikum, hai guys. So hari ini Riri mau sharing, karena kan baca-baca di Facebook ya, scroll orang udah mulai stres, enggak itu apa, kehabisan hand sanitizer, terus aduh gimana ya, takut ya nggak ada hand sanitizer, gimana ya, karena kan hebohnya memang dari awal hand sanitizer yang mengandung alkohol 70% ke atas yang boleh membunuh itu virus corona. Padahal sebetulnya virus corona ini ampuh juga dibunuh oleh sabun atau cairan apapun yang mengandung lemak intinya. Kenapa? Karena si virus ini struktur tubuhnya itu ada lipid dan protein gitu. Jadi hari ini saya mau membuktikan bahwa si lipid lemak dalam si virus itu yang menyelimuti tubuhnya si virus itu boleh dihancurkan. Nah, salah satunya kan cairan sabun seperti itu, karena kalau dicampurin lemak antar lemak gitu, jadinya kan menyatu terus boleh jadinya rusak kan. Seperti apa pembuktiannya? Let's go. Ini jus ya, ini tidak termasuk. Oke, so hari ini saya akan buktikan apakah betul virus ini boleh mati selain menggunakan hand sanitizer ya, alkohol. Jadi virus ini punya strukturnya itu di tubuhnya itu gitu ya, lipid dan protein, lemak lah intinya, lemak dan protein. Nah, kita anggap si lemak ini tuh tubuh virus yang mau kita hancurkan. Kita anggap ini kan minyak ya, anggap ini lemak. Sifatnya kan sama ya, lemak dengan minyak ini. Oke, kita masukkan ke semua gelas ini sedikit saja. Saya juga lagi hemat-hemat karena sekarang kan harus penyimpanan stok, lockdown. Ini adalah air putih air kosong ya. Kalau di Indonesia air kosong, kalau kita sebutnya ini air putih. Ini minyak, ini air. Kita akan buktikan minyak ini dicampur dengan air, dicuci. Minyak ini kan kita anggap virus nih, karena virus ini mempunyai lemak ya dalam tubuhnya, lemak dan protein, lipid dan protein. Lipid sama aja dengan lemak ya. Nah, jadi kita mau cuci tangan nih, kita anggaplah kita mau cuci nih yang melekat nih ke virus ini hanya dengan air putih ya, air kosong. Kita masukkan. Apa yang terjadi? Tuh. Kelihatan nggak? Ini cairan lemaknya terpisah. Artinya si lemak itu tidak hancur kalau hanya dicuci menggunakan air putih saja, air kosong atau air toilet saja. Kalau hanya dicuci dengan air toilet tidak function, virus itu tidak akan mati. Buktinya apa? Terpisah, tidak hancur, lemaknya masih ada. Kita beberapa kali cuci pun misalnya digosok-gosok ya, diibaratkannya, dibayangkan ya, biar tetap juga tidak rusak si minyak ini. Sekarang kita coba dengan sabun. Ini adalah sabun, ini actually yang lemon fresh, tapi saya sudah isi ulang dengan yang green tea. Jadi jangan heran kalau colornya nanti warna hijau. Saya akan masukkan nih sabun segini ya, kira-kira kalau kita cuci tangan tuh. Kemudian kita akan cucek. Lihat.
hancur. Lihat, ini hancur, ini bermakna hancur. Jadi virus ini kalau dicuci dengan sabun atau apapun cairan yang mengandung lemak, sabun ini kan ada seperti lemaknya gitu ya, akan hancur karena ditarik jadi koyak. Tapi dia akan hancur kan seperti barusan saya dikucek gini ya. Jadi kalau cuci tangan juga makanya minimum 40 detik sampai 1 menit maksimumnya. Ya mau lebih lagi 2 menit 3 menit boleh, tapi maksudnya udah minimum 40 detik. Tidak ada cairan lemak. Kita buktikan satu lagi, baru akan ada hasilnya bersih tangan. Ini adalah bukti bahwa tanpa alkohol virus itu memang akan mati gitu. Jadi oke, sekarang selanjutnya kita akan coba sampo mungkin sama jenisnya. Coba pakai ini. Ini adalah antiseptik. Saya tidak bahas tentang brand ya, tapi intinya ini antiseptik ya, cairan antiseptik. Satu aja. Kita lihat. Hancur tidak lemaknya? Ternyata hancur juga. Dan hancur tak? Lebih cepat ya hancurnya. Ternyata hancur dan lebih tapi tidak. Ternyata tidak, tuh masih ada naik ke atas. Kita kocak ya. Aduh, kita kocak ya. Berpisah tidak? Sepertinya berpisah. Coba lihat sama papih yang atasnya sayang. Masih ada lagi minyak. Masih ada. Jadi kalau hanya ini saja, ini antiseptik racun kuman. Kalau hanya menggunakan ini saja, ternyata virus tidak mati. Karena ini kuman untuk bakteri mungkin ya. Kalau untuk bakteri ya ini function. Tapi kalau untuk virus sepertinya tidak function ya. Karena lihat cairan minyaknya masih ada. Berpisah kan, kuning kelihatan nggak? Coba dari masih kelihatan kan tuh ya. Jadi tidak function ya. Ternyata ini tidak function. Kita coba. Oke. Ini adalah untuk pencuci lantai. Di sini disebutnya ada antibakterialnya ya, ada antibakterialnya, tapi formulanya itu ini kan yang green ya, jadi no borax, no formaldehyde, no methanol. Tapi di sininya diklaim antibakterial dan kayak ada pewanginya gitu. Tapi kita cobalah intinya cairan untuk pencuci lantai. Kita coba. Nggak usah banyak-banyak karena sabun juga tadi tidak banyak. Aduh. Kita buktikan apakah hancur. Sepertinya tidak ya, tidak. Jadi yang hancur tuh ini sabun tuh. Ini yang hancur nih sabun. Coba lihat atasnya. Ini nggak ada kan cairan lemaknya, langsung nggak kelihatan. Yang ini masih ada kan. Kakak, can you move sayang? Tuh bening-bening gitu kan. Ini juga masih kelihatan ya lemaknya. So kita akan campur dengan shampoo yang minyak ini nih. Ini shampoo ya, standar shampoo. Mommy, I need drawing. What's happened to Adi? Oke, sepertinya lemak hancur. Tapi tidak berapa hancur ya, atau tidak?
Penasaran ya. Kakak teker adik kakak. Just for a while, mami. Yes, oke. Masih ada. Ini hancur ya? Tak ya, tidak berapa ya. Jadi agak hilang nih minyaknya, tapi tidak berapa. Setelah memakan waktu, yang paling efisien memang sabun, tidak ada lagi lemak. Yang ini masih ada lemak sedikit. Ini juga hancur, tapi tidak sebersih sabun. Jadi memang paling bagus itu mandi kita tuh dan cuci tangan pakai air dan sabun. Dan tadi boleh dilihat kalau pakai air aja memang sama sekali tidak function ya, si virus akan masih menempel di badan kita. Tapi kalau kita mandi dan cuci tangan pakai sabun, sudah pasti virus akan mati. Dan boleh dilihat ini hancur, tidak ada lapisan lemak. Kalau menggunakan yang ini tadi, ini keadaannya itu seperti ini. Sekarang kita coba yang ini, kita campurin ke sini. Terus kita campurin ini. Basicnya kan itu udah hancur. Mau lihat aja biar tahu juga kalau dicampur-campurin, kan ada juga yang dicampur-campurin. Hancur. Tetap hancur. Jadi ini tidak hancur bukan karena dicampur-campurin ya, takutnya percobaannya karena dicampurin. Enggak guys, ini dicampurin juga emang udah hancur dari tadinya sama sabun. Dan sekarang saya mau coba ini pakai sabun. Kita masukkannya sabun. Ini juga sama. Lihat, berbeda kan? Hancur ya? Ada nggak lapisan minyak lagi? Sudah tidak ada ya lapisan minyaknya. Setelah dikasih sabun jadi hancur guys. Tapi mungkin karena tadi udah banyak campuran di dalamnya, tidak secepat bersihnya dengan menggunakan sabun aja. Tapi ini hancur, memang lebih hancur setelah dikasih sabun. Jadi gini, kalau dengan sabun reaction untuk membunuh si virus itu sangat cepat. Tadi boleh dilihat terus. Dengan shampoo dia reaksinya membutuhkan waktu. Dia hancur tapi membutuhkan waktu. Kesimpulan begitu. Jadi artinya kalau kita cuci rambut harus didiamkan dulu lebih lama dibanding kita mendiamkan sabun di badan. Kalau dengan shampoo ya berarti dalam 1 menit shampoo ini harus dibiarkan di atas rambut. Kalau sabun 40 detik juga, tadi juga kan cepat ya. Oke, itu saja share dari saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan atau komen silahkan di kolom bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.